Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? These countries are calling us kissing my. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. Sir. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Gak ada landasan ilmu ekonominya. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, Detikers, ini dia segmen yang kita tunggu-tunggu. Karena udah lama banget gak ketemu langsung sama beliau ini. Waduh, kayaknya udah cukup bestie kalau sama Kak Edo ya. Kalau aku kayaknya harus perlu PDKT lagi, perkenalan langsung, sekarang ngobrol juga. Terutama kayaknya ini topiknya yang memang dari kemarin tuh memanas gitu, apalagi sebetulnya ada lagi yang baru lagi. Betul, gitu ya, penting sekali untuk kita bisa tahu bagaimana dari berbagai macam sudut pandang gitu ya, merespon soal kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini. Dan nggak lengkap rasanya kalau kita nggak juga mengundang perwakilan dari masyarakat alias dari Dewan kita di Senayan. Kali ini di Detik Sore kedatangan spesial nih, ada Pak Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Selamat sore Pak. Bapak. Selamat sore. Welcome to Detik Sore Pak Misbakun. Gimana review dong Pak sedikit studio kita? Gimana, iya betul, hari ini warna-warni loh Pak. Bagi saya ini surprise. Surprise ya? Karena saya mengikuti Detik itu kan mulai dari awal. Mulai dari awal pada saat sebelum di bagian dari Trans sampai kemudian menjadi Trans. Ketika masuk ke Trans itu menjadi lebih banyak ragamnya, inovasi dan kemudian lebih kreatif. Karena dikelola oleh banyak anak muda. Jadi nggak nyangka Pak studionya kayak gini Pak? Saya nggak menyangka, saya datang ke studio yang kemudian saya harus vibe juga, chill in dengan situasi yang ada. Iya betul, makanya Bapak juga hari ini juga cukup warna-warni hari ini ya. Karena yang mau kita bahas juga cukup warna-warni ya Pak. Mungkin bisa dibilang ini gejolaknya lah ya. Kita semua all eyes to America gitu ya, dan juga adanya keputusan-keputusan baru yang akhirnya membuat kita juga bereaksi gitu. Nah tadi malam terakhir update-nya adalah kita ada penundaan lah ya, selama 20 hari ke depan juga untuk tarif yang ditetapkan juga untuk Indonesia juga. Dan bahkan sebetulnya sebelumnya juga sudah ada sarasehan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo juga bersama dengan ekonom. Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Gini, pertama kita harus diyakinkan oleh rasa kepercayaan diri sebagai bangsa bahwa kita sekarang menghadapi situasi dunia yang memang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan gejolak, dan generasi muda, anak-anak Gen Z yang ada sekarang itu harus mulai membiasakan dengan situasi kerentanan itu. Karena apa? Mereka tentu akan ketemu sebuah leveling orang sekelas Trump yang umurnya udah hampir 80 tahun, memimpin sebuah negara besar dengan frekuensi pikiran mungkin nggak nyambung sama anak-anak muda sekarang, nggak nyambung. Terus kemudian kita memberikan analisis itu kemudian berpikirnya geopolitik, geostrategis, geoekonomi gitu kan, dan itu kan macam-macam.
Orang mulai berbicara tentang fundamental ekonomi, ya kan, tentang sentimen pasar, tentang persepsi dan sebagainya. Dan ini semuanya saya yakin di luar pikiran anak-anak Gen Z yang sangat sangat on hand dengan gadget, tapi kemudian literasi seperti itu muncul di hadapan mereka. Itu. Lah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, tadi sudah disampaikan. Indonesia termasuk kalau menurut saya memberikan respon yang paling hati-hati. Paling hati-hati di antara negara-negara yang mendapatkan dampak dari polosenya tarif tambahan Trump ini. Trump ini kan melihat bahwa Amerika selama ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi dunia dengan kekuatan daya beli, dengan 300 juta, hampir 400 juta penduduk, itu merupakan salah satu sumber energi dunia dalam pertumbuhan. Ternyata daya beli Amerika itu menarik semua orang untuk berjualan di Amerika. Lah, kemudian Trump melihat, oh ternyata ini membuat Amerika sangat kuat, tapi kalau dalam catatan ekonominya negara, kok defisit. Rugi. Mereka mengalami defisit. Istilahnya defisit perdagangan. Lah, Indonesia termasuk yang mengalami surplus. Karena kan kalau sini defisit pasti ada yang surplus. Nah, dengan Cina dia defisit, Cina surplusnya banyak. Dengan Vietnam dia defisit, surplusnya banyak. Nah, dibayangkan mulai ada jokes, ada orang katanya, oke, nanti ada teman saya bertamu ke rumah. Ini rumah tangga Amerika. Terus rumah tangga Amerika ini cerita, nanti ada teman saya ini pejabat partai, kita nggak boleh kelihatan kalau produk-produk kita ini buatan China. Nah, akhirnya ketika tamunya datang, yang nyambut itu ruang tamunya kosong. Tidak ada TV, tidak ada apa, dan kemudian cuma digulungin oleh tikar dari negara lain, Timur Tengah. Loh, kok ruangan kita itu? Ya, semuanya bikinan Cina katanya. Nah, itu kan menunjukkan betapa Cina itu menguasai banyak semua aspek di Amerika. Lah, ini juga kemudian Trump termasuk pemimpin yang kemudian dalam rangka berbicara Make American Great Again, itu kemudian menemukan bahwa ini berbahaya untuk ekonomi Amerika. Amerika selama ini punya portofolio, yaitu investasi di Cina, bikin pabrik di Cina, di Vietnam, di Korea, di Jepang, termasuk di Indonesia, untuk produk-produk perusahaan-perusahaan Amerika sebagai foreign direct investment, kemudian produknya diimpor oleh Amerika untuk warga negaranya. Tetapi ini kan bagaimanapun juga dianggap bukan produk Amerika. Semua orang tahu Nike itu brand Amerika, ya kan, American brands. Tapi adakah Nike yang buatan Amerika? Betul, ya kan? Di negara lain. Itu baru satu brand ya, Pak brand, ya? Itu coba. Nah, itu coming from around the world. Itulah. Tapi Trump beranggapan bahwa Nike itu brand Amerika, tapi diproduksi itu digunakan oleh warga dunia juga. Nah, ini kemudian ternyata Amerika juga yang dulunya mendorong negara-negara itu dalam sebuah ideologi multilateralian, yaitu bersama-sama membangun dunia. Sekarang orang mulai bersama-sama memikirkan dirinya sendiri. Nggak perdagangan bebas lagi. Nggak perdagangan. Tadinya kita bebas berdagang, jangan sampai antar negara itu mengenakan tarif, sehingga lahir namanya WTO, World Trade Organization, untuk mengatur regulasi. Indonesia dengan Cina jangan main tarif. Cina dengan Amerika juga jangan main tarif. Terus Indonesia, Vietnam sama. Kemudian ada istilah anti dumping dan sebagainya kalau mereka menggunakan tarif. Ada yang namanya dispute settlement body, sengketa mengenai perdagangan antar negara. Lah, yang seperti itu sekarang udah nggak berlaku gara-gara TAM. Temennya sendiri pun yang tetangganya Meksiko, terus Kanada dimusuhin. Sekutunya paling dekat dalam dua perang, yang utama perang dunia pertama, perang dunia kedua, termasuk perang dingin, sampai kepentingan politik lain, Eropa dimusuhin juga. Kita bayangin Indonesia posisinya di mana? Lah, sekarang kalau kita melihat posisi Indonesia di mana sih? Nah, Pak Presiden termasuk yang memberikan
respon menurut saya paling rasional. Karena apa? Rasionalnya beliau menyampaikan kita ngirim tim untuk negosiasi. Iya, betul. Dan ini ternyata paling tepat reaksi ini. Coba bayangkan, Vietnam yang sangat bergantung kepada ekspor industri dalam negeri mereka, ekspor ke Amerikanya sangat besar nilainya, kemudian menawarkan tarif 0, diketawain, bahkan ditolak. Eropa, Uni Eropa mengirim utusan khusus kepada Trump untuk berunding, dilecehkan. Dalam tanda petik dilecehkan karena apa? Kamu datang ke saya nggak ada tawaran apa-apa, hanya untuk berunding buat apa? Lah, makanya habis itu direspon sama beliau kayak di-yapping ke saya gitu ya Pak ya. Iya, kamu beli energi dong dari Amerika, Eropa beli energi. Nilainya $500 billion. DP-nya 50 miliar dolar, 10% kata dia kan, kayak orang dagang beneran. Betul. Dia begitu kan. Lah, Pak Presiden kemarin di dalam sarasehan menyampaikan, oh kalau begitu Amerika kita punya surplus, nggak apa-apa. Kita beli barang yang sama jumlah surplus kita. Kita beli tepung, kita beli kapas, tepung gandum, beli kapas. Terus kita beli minyak, kita beli gas, kita beli pesawat, gitu kan. Belum lagi kalau kita beli alutsista, ya kan. Udah kita beli aja dari mereka. Supaya kita, kata Bapak Presiden, kita bikin pakpok. Istilahnya itu seri. Kalau kita surplus 17,9 miliar dolar, kita beli aja. Lah, situasi seperti itulah yang kemudian dijadikan respon. Artinya apa? Termasuk pemerintah memperhatikan ada USTR, United States Trade and Representative, itu mengirimkan komplain tentang beberapa hal mengenai aspek bisnis di Indonesia, termasuk mengenai tingkat kandungan dalam negeri. Gitu. Nah, Presiden juga, Bapak Presiden menyampaikan, oke, kalau perlu kita kurangi, kita jangan terlalu kaku hal-hal yang seperti ini. Nah, artinya apa? Dibuka ruang negosiasi yang, dan pemerintah sudah mengirimkan beberapa respon atas komplainnya USTR. Dan pemerintah kemudian juga menyampaikan, kita ingin melakukan proses negosiasi. Lah, Trump kemudian apa responnya? Oh, ternyata Amerika ini begitu penting. Banyak orang datang ke saya untuk, dengan bahasa yang sangat kasar kan? Betul. Sangat kasar, dengan istilah-istilah yang sangat vulgar. Itu, mereka menjilat saya semua, kata dia. Begitu. Nah, kalau yang seperti ini kan kemudian apa yang terjadi? Mudah-mudahan tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Pak Menko, yang ditugaskan khusus oleh Bapak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga, Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, dan Pak Luhut, sama ada Menteri Luar Negeri juga Pak ya? Menteri Luar Negeri, untuk kemudian Pak Sugiono, untuk kemudian menjadi tim yang solid, bisa mengetuk pintunya White House dan Oval Room, Oval Room, untuk bisa bertemu dengan Presiden Amerika dan membicarakan dalam sebuah solusi. Kemudian kita harus kembali kepada fundamental Indonesia. Seberapa penting sih kita tahu data soal ekspor kita ke Amerika berapa? Ternyata ekspor kita ke Amerika itu nilainya sekitar 26 billion dollars. Oh, 26 sekitar 300 triliun Pak ya. 300 lebih lah. Kalau dolarnya 16.000, hampir 17.000 gitu kan, sekitar 325-an gitu. Which is good or bad? Dan itu kalau kita bedah lagi, itu sekitar 9,96% atau 10% dari total ekspor Indonesia. Ya kan, 10%. Itu cukup gede loh Pak. 10% is besar. Ya kan, 10% dari total hampir 300 billion dollars total Indonesia. Kemudian kalau kita lihat, ternyata itu sebesar itu tuh baru sekitar 2,2% dari total PDB kita. Total PDB kita. Nah, jadi kalau kita lihat, kita seluruh badan ini ada bagian yang 2% saja dari bagian tubuh kita itu yang mana? Sedang tidak baik-baik aja gitu. Kalau itu ya mungkin ada bisul di leher sehingga kita itu sariawan kali Pak, sariawan. Mengganggu tapi bukan sesuatu yang sangat vital gitu ya Pak. Lah itu kan juga membuat supaya kita tahu fundamentalnya. Ini kan harus diketahui orang, jangan orang seakan-akan
jangan sepanik Vietnam. Betul. Vietnam itu komposisinya terhadap PDB mereka 30% lebih. Betul. Pak Misbakun, sorry saya potong. Tapi ekspor kita ke Amerika kan tidak semata-mata itu saja yang jadi dampak, Pak. Iya. Ketika Trump memberlakukan tarif kepada banyak negara juga, Iya. walaupun saat ini sedang ditunda begitu ya. 90 hari itu Benar, tunda 3 bulan gitu ya. Itu juga bisa saja berpotensi memberikan multiplier effect ke negara lain juga Ya. buat kita gitu Pak. Karena ya namanya juga perang dagang gitu ya yang cuma bukan dari antara Amerika dan China yang akhirnya juga merembet ke negara lain. Artinya efeknya bisa lebih besar dari itu Pak. Ya betul. Yang harus kita jaga, saya sebelum ke sana, itu yang harus kita tahu. Kalau Vietnam itu kan 30% lebih. Kalau 30% itu kan ibarat satu tangan lah, sepertiga tubuh kita lah gitu ya. tubuh kita. Lah, dampak yang harus berikutnya yang adalah jangan sampai kemudian barang Cina yang nggak bisa masuk Amerika, barang Vietnam yang tidak bisa masuk Amerika, barang Bangladesh yang tidak bisa masuk Amerika karena tarif mereka lebih tinggi dari Indonesia, kemudian lari ke Indonesia. Karena the ones of population in the world, number 4 itu adalah Indonesia. Ya, kita pasar yang seksi banget ya Pak. Lah itulah yang kita khawatirkan. Justru itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita yang jadi pasar jadi selanjutnya. pasar buangan. Itu dalam unquote ya, quote unquote. Makanya Eropa pun kemudian ingin mengakselerasi perjanjian SEPA, yaitu free trade antara ASEAN dengan Uni Eropa, SEPA. Dan perlu juga kita lihat sebenarnya ada peluang juga. Karena Indonesia itu di 32%, dan kemudian negara-negara lain itu di atas itu, misalnya Bangladesh, Vietnam, Kamboja, Cina, itu juga peluang untuk barang-barang Indonesia masuk. Karena tarif Indonesia lebih rendah. Betul. Harus kita melihatnya di sisi lain ya. Ya, gitu sisi ya. lain. Nah, Gitu. itu yang Jadi juga satu harus menjadi kesempatan. memanfaatkan itu bahwa, ini peluang. Baik. Itulah. Inilah kalau menurut saya membuat kita harus berpikir lebih jernih. Stand position kita, posisi berdiri kita, oke, kita ini alert itu, jadi peringatan dini. Tapi kemudian tindakan kita sebagai respon tidak boleh salah. Betul. Itu. Kalau respon kita salah, kita kelihatan panik, Indonesia panik nih. Ya, soalnya harus hati-hati Pak ya. Hati-hati. Karena apa? Ini ada 280 juta rakyat ini yang harus betul kita sekali. setirin bareng naik itu. Nah terkait yang si 328 juta rakyat ini Pak, terlepas dari 3 bulan saat ini masih ditunda begitu ya, tapi tetap harus ada ancang-ancang seperti yang Pak Misbakun tadi sebutkan. Apa concern dari teman-teman di Komisi 11 gitu Pak terhadap bagaimana nanti ini berpengaruh terhadap APBN gitu Pak? Apa saja concernnya? Gini, makanya kan tadi saya bicara soal angka. Item barang yang banyak dikirim ke Amerika itu pertama tekstil. Oke. Berikutnya garment, kemudian berikutnya alas kaki. Kemudian baru CPO, kemudian alat-alat elektronik. Dan kemudian yang lainnya itu seperti kayu, furniture dan sebagainya. Furniture malah kita tidak kena tarif yang terlalu berlebihan. Dan tarif yang ada saat ini secara regularly itu membuat furniture kita masih sangat bisa bersaing, kompetitif lah. Lah yang ada di paling atas ini. Nah, kalau dilihat dari garment, kemarin Asosiasi Perstekstilan Indonesia menyampaikan kepada Bapak Presiden, mereka malah melihat sebagai peluang. Alright. Sebagai peluang karena apa? Kompetitor mereka China, Vietnam, Kamboja yang selama ini mengandalkan buruh murah, kemudian bisa masuk Amerika dengan modal competitiveness cost yang lebih itu, ternyata kena tarif lebih tinggi. Itu. Memang typical industri Vietnam, Kamboja, Laos, Bangladesh itu kan mereka mengandalkan buruh murah seperti Indonesia di awal 90-an. Ketika Indonesia mulai memperbaiki kesejahteraan buruh dan sebagainya, ini kan kemudian menjadi mereka keluar dari wilayah Indonesia dan investasi di negara-negara yang masih upahnya masih sangat rendah. Ini sebenarnya malah kesempatan kata mereka. Sama juga dengan alas kaki. Itu juga sama. Jadi sebenarnya itu. Makanya Presiden juga mungkin aspek yang lain. Ada usulan mengenai Satgas PHK untuk mendeteksi. Karena asosiasi buruh, serikat-serikat pekerja dan sebagainya menyampaikan kemarin, Pak,
justru peluangnya sekarang itu sangat banyak orang merelokasi industri yang tadinya dari Indonesia dipindah ke Vietnam, dipindah ke Kamboja, pindah ke Laos, malah bikin balik lagi ke Indonesia. Karena Indonesia termasuk yang kena tarif paling rendah ya. Naik tapi moderat. Ya, nggak bisa dibilang rendah juga ya. Masih ada yang lebih rendah. Eropa cuma 20 dan sebagainya. Tapi Indonesia termasuk yang moderat lah. Tapi setidaknya itu bisa jadi peluang buat kita. Jadi peluang juga itu. Karena Eropa kan tidak mungkin mengekspor garment, mengekspor tekstil yang labor intensif itu kan. Itu. Tapi Pak Misbakun cukup yakin bahwa pemerintah bisa bernegosiasi terhadap kita ngomong dulu lah. Dari item-item jenis usaha tadi. Kalau kita lihat apakah kemudian membuat penerimaan pajak kita turun yang memberikan dampak implikasi terhadap APBN. Nah itu yang baru bisa kita cek. Nah, karena kita juga masih menunda, Trump ini kan ternyata rasional juga ketika didemo oleh rakyatnya juga. Ya kan? Sebenarnya tekanan dari luar dan tekanan dari dalam itu membuat Trump mungkin mulai menghitung aspek politik, untung rugi politik juga terhadap ekonomi juga itu. Maka dia mulai menunda. Tapi terhadap Cina dia makin keras. Terhadap Cina makin keras. Ketika Cina menaikkan 84%, naikin 104. 104. Nah, ini semuanya dikasih penundaan 90 hari, Cina tidak. Nah, itulah. Ini yang kita lihat. Tapi memang sebenarnya perang dagang Cina dan Amerika ini jangan sampai kemudian membuat situasi ketidakpastian ini ibarat itu berkepanjangan. Berkepanjangan. Karena apa ini? Yang bertarung ini dua kekuatan ekonomi paling besar, nomor 1 dan nomor 2. Pasti kalau yang nomor 1 batuk, yang lainnya kan batuk-batuk gitu kan. Benar. Kalau ini nomor 2-nya apalagi? Kalau 1, 2 batuk-batuk ini kan udah yang lain kan pasti ikut ketularan itu. WTO nggak bisa berbuat kalau apa-apa sudah seperti ini, WTO sudah diem, multilateral sudah hilang maknanya. Itu yang namanya trade war, kita sudah bicara tentang kepentingan masing-masing, national interest. Kita bicara tentang kepentingan nasional Indonesia. Terus Amerika bicara, karena Amerika bicara tentang kepentingan Amerika. Cina bicara kepentingan Amerika. Ibarat ini sekarang ketika pesawat ngadepin turbulensi, orang bicara apa? Perintah pertama itu kan mengenakan jaket untuk diri kita sendiri kan. Mengamankan diri sendiri dulu ya. Mengamankan diri sendiri dulu. Ya itu. Indonesia first kata orang-orang. Nah, terkait juga yang kita juga sudah percaya lah ya dengan yang orang-orang yang dikirimkan oleh Bapak Presiden juga untuk bernegosiasi juga. Sebenarnya juga bargaining power kita juga cukup tinggi ya Pak ya? Kita sebenarnya sangat. Karena apa? Indonesia itu punya investasi Amerika yang sangat besar yang namanya Freeport, PT Freeport. Freeport itu ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, Freeport itu adalah foreign direct investment pertama Amerika di Indonesia di bidang mining, pertambangan gold and coppers di Biak. Bukan di Biak, maaf, di Timika, di Timika, gold and coppers, dan itu konsesinya umurnya sangat panjang dan selalu diperpanjang oleh pemerintah Indonesia. Indonesia juga selalu membeli alutsista dari Amerika. Kita punya F-16, senapan kita punya M-16, terus kita juga punya kapal-kapal perang dari Amerika. Kita menggunakan pesawat terbang angkut Hercules, ya kan? Jadi terus banyak sekali kerjasamanya. Kita pakai Boeing, ya kan? Banyak mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa dan hubungan Indonesia dengan Amerika itu kan sangat berada pada tingkat-tingkat hubungan diplomatik yang saling menguatkan. Walaupun penuh dengan dinamika, sela-sela dinamika sesuai dengan isu-isu internasional yang ada. Kita pada saat COVID kita beli vaksin juga dari Pfizer. Iya, benar. Itu artinya apa? Bahwa hal-hal yang sifatnya bisnis, terus government to government, business to business terjalin dengan baik. Meskipun when it comes to Donald Trump, we never know, Pak. Ya, itu selalu. Itu Trump ini kan yang ibunya sendiri
Kalau yang sekarang beredar di meme itu kan, ibunya sendiri aja cerita. Ini jangan sampai jadi presiden Amerika, karena ini akan menjadi another disaster kata dia. Nah, siapa yang bisa memperkirakan Trump? No one can predict it. Bahkan Elon Musk sendiri aja sekarang malah ikutan No one can juga. predict it. Benar. Itu. No one can predict it. Itu. Tapi tetap optimistis Pak Misbakun ya untuk ekonomi Indonesia. Bagaimana pemerintah menargetkan ekonomi harus tercapai 8% gitu Pak. Gimana teman-teman di DPR ngeliat? Gini, pertumbuhan 8% itu adalah janji kampanye presiden yang mau tidak mau harus kita realisasikan. Dengan segala upaya effort, dan daya. Dengan segala upaya, daya, dan konsolidasi di pemerintahan. Kalau kita, rakyat pasti akan menilai seberapa keras kita mendorong pertumbuhan 8% itu. Lah, tentunya kalau kita punya daya upaya, kita kan juga berhadapan dengan constraint, tantangan dan hambatannya. Nah, tentu kita harus itu. Lah, termasuk yang Trump saat ini itu salah satu constraint. Karena apa? Di saat kita kepingin maju, tiba-tiba di depan kita ada kali kecil yang harus kita lompati, itu. Terus tiba-tiba kita ketemu ada pagar yang harus kita rapi, nggak apa-apa. Tapi itulah. Nah, pelajaran yang harus kita petik untuk generasi-generasi baru Indonesia adalah bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Betul. Dan kita tidak boleh melankolis menghadapi situasi itu. Itu nggak boleh melankolis. Wah, kemudian membuat kita makin rajin, makin rajin rebahan. Waduh. Jangan sampai tantangan. Itu, jangan sampai itu, ya. itu. Jangan sekarang kalau rebahan di situasi yang kayak gini sih nggak ngerti lagi sih. Lah itu, jangan sampai kemudian. Dan justru ini kan akan memperkuat. Oh, ternyata international trade itu sebuah field yang harus saya pahami. Ternyata kemudian leadership itu ternyata itu. Itu sampai kemudian orang melihat ini disorder apa, jenis apa ini Trump ini. Itu. Kayaknya kalau Gen Z udah punya banyak istilah nih kayaknya Pak Gen Z udah punya itu kan. Lah yang seperti ini kan sebenarnya harus dipetik sebagai sebuah pelajaran. Karena apa? Generasi baru ini kan akan makin panjang menghadapi situasi ketidakpastian. Tentunya nanti mungkin Gen Z yang sekarang akan ketemu anaknya Trump yang mungkin nyalon presiden Amerika kapan. Betul. Bisa jadi. Betul. Iya kan? Atau anaknya yang sudah anaknya yang sudah ditunjuk sama dia itu kan. Benar. Pada saat pelantikan Trump Junior. Benar. Yang sudah disuruh berdiri dan dikenalkan kepada publik dunia bahwa dia sudah punya junior. Ya mungkin suatu saat itu apakah style, gaya dan sebagainya we never know. We never know. Tapi biar menarik Pak Misbakun, biar lebih menarik lagi maksudnya. Kayaknya seru deh kalau kedengaran Pak Misbakun kalau boleh nyebutin angka, optimisnya di angka berapa persen Pak kita bisa capai pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di periode sekarang? Kalau menurut saya angka yang rasional kita itu melewati 6 menuju 7 itu sangat rasional. 6 ke 7 masih rasional ya? Sangat rasional. Paling nggak sampai akhir masa kepemimpinan Pak Prabowo itu 6 menuju 7 itu sangat rasional. Di second term-nya 8 itu bisa kita kejar. Wow, luar biasa. Kita aminkan karena itu. mau nggak mau, bukan mau nggak mau. Mudah-mudahan kalau 8 itu bisa kita capai 2029, itu bonus. Wow. Selama anak mudanya masih kerja sama es kopi susu, masih nonton konser pas weekend, masih belanja terus-terusan, masih belanja, nonton Jumbo, traveling di Indonesia. Bagus banget itu Pak. Inspiring. Bener, nonton Kodrat juga Pak, Kodrat 2 Pak. Horor. Horor religi. Tapi saya fully respect sama film itu. Yang mana Pak? Jumbo. Oh iya. Fully respect. Very kreatif saya bilang. Dan terlepas dari banyak artis terkenal yang terlibat di dalam backup sound-nya, tapi menurut saya isi ceritanya juga menarik. Benar. Bapak nangis gak Pak nontonnya? Keinget masa kecil gak Pak? Inner child-nya apakah terpanggil gitu. Mudah-mudahan menelurkan lebih banyak lagi karya-karya Indonesia yang kalau kita yang dulunya hidupnya susah itu kalau nggak terinspirasi itu dan nggak menangis nonton itu salah. Wah, ini wajib berarti Detikers nih secara tidak langsung juga direkomendasikan untuk langsung cabut ke bioskop juga. Bahkan sebelum filmnya tayang juga kita udah
nonton ya, ini Iya, film lama itu. banget disiapin ya. Anyway, terima kasih banyak Pak Bapak, Misbakun. terima Sama-sama. kasih banyak. Kita sejujurnya pengen ngobrol lebih lama lagi sama Pak Misbakun, tapi Betul. waktu Pak Misbakun juga nggak banyak di sini dan juga Oke, kita thank you. punya pasien-pasien lainnya gitu ya. Yang akan kita hadapi juga setelah Benar, ini. tapi senang banget Pak Misbakun boleh. Tapi saya sangat mampir senang. ke sini. Saya terima kasih diundang di acara yang menurut saya it's very new bagi saya. Wih. Sangat baru. Sering-sering Pak mampir ke sini. Ah. Ya nanti mampir lagi ke sini, Benar. kasih inspirasi Membawakan lagi. ekonomi yang serius dalam suasana yang lebih Warna-warni Chill. ya, ya, Pak? lebih chill in. Lebih Bisa, chill, Pak. lebih vibing. Nanti kapan-kapan kita langsung live dari Komisi 11 boleh Iya, juga Pak? boleh. Boleh Pak ya, kita Kita mampir. gantian ya. Benar, kita Ya. gantian ke sana. Mampir Iya. ke kantornya Bapak. Karena banyak di anggota Komisi 11 itu Gen Z juga. Oh, iya. Anak-anak generasi baru. Ada Mbak Pinka, Aha. ya kan, Rio Dondo Kambe, terus ada Jidan, terus ada Kaisar, dan iya, generasi iya, di sana ya. anak-anak muda. anak-anak Benar. muda. Dan mereka is talented. Oh, kalau sebagai WhatsApp sama Bapak balasnya pakai stiker nggak Pak? Biasanya kalau anak muda gitu balasnya pakai stiker. Baik. Jadi di range generasi kita, saya sangat senang memimpin komisi di ketika range Isinya generasinya banyak anak itu muda. banyak. Jadi ikutan muda juga Pak ya. Harus. Jadi ada Baik. dinamika Oke. juga Pak ya. Misbakun, kita minta tolong satu lagi. Kita tutup segmen ini dengan sebutin tagline Tagline. kita Pak. Oke. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang detik sore, Pak Misbakun jawab dengan Nggak cuma hore-hore, boleh ya Pak? Oke. pakai gerakan Oke. dulu Pak ya. Iya. Kayak gini, ya. Biar benar. seru aja nih kita ya. Se-Gen Z mungkin. Itu tadi dia Detikers ya, ngobrol kita bersama dengan Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Muhammad Misbakun yang tentunya juga memberikan banyak warna ya. Ya. Gitu dinamika di tengah-tengah ekonomi kita bahwa sebenarnya kayaknya belum waktunya untuk panik-panik lah ya. It's Kita okay to be not harus okay, tapi harus tetap optimis. optimis gitu. Terima kasih.